Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, 2 hari terakhir saya tidak sempat membuatkan video karena ada beberapa urusan yang perlu diselesaikan, tetapi hari ini saya kembali membuatkan video. Nah, saya nggak tahu apakah besok lusa akan rutin karena saya akan menghadiri CoinFest Asia di Bali mulai tanggal 21 Agustus besok sampai ke 24. Kalau nggak salah saya akan kembali pulang. Dan apakah ada dari teman-teman yang juga bakalan join CoinFest Asia di Bali tanggal 22? Seingat saya eventnya, tapi saya tanggal 21 sudah berangkat ke Bali. Kalau ada mungkin boleh kasih komentarnya di kolom komentar di bawah. Nah teman-teman, kita bakalan membahas di video hari ini apa nih yang sedang terjadi di Bitcoin selama beberapa hari terakhir, diikuti apa yang terjadi di belakang layar. Jadi stay tune terus sampai akhir video. Nah, per hari ini teman-teman secara global market cap crypto berada di angka 2,07 triliun dolar. Dan kalau misalnya kita melihat di top 10 coin sendiri, keadaannya dominan berwarna hijau, kenaikannya ranging antara 0,sekian% hingga ke kurang lebih 6%. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah BNB dengan kenaikan 6,41% ke 570,03 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, dengan adanya kenaikan Bitcoin ke kurang lebih 60.000 sekian tadi, lagi-lagi kita menjemput area likuidasi yang cukup besar, dan ini kalau misalnya diperhatikan dalam 1 minggu terakhir memang menumpuk ya, titik likuidasi di area range 60.200 sampai ke kurang lebih 60.800. Tetapi kalau diperhatikan sebenarnya masih ada sedikit ya area likuidasi yang belum kejemput di sekitaran area ini, yaitu di range 62 sampai 63.000 dolar. Nah, karena kita sudah sangat dekat dengan angka tersebut, teman-teman, maka menurut saya chance-nya cukup besar ya, kita bisa melihat market maker untuk setidaknya mencoba menjemput ke area tersebut. Kalaupun misalnya itu hanya sekedar fake out, ya saya rasa itu adalah sesuatu yang possible terjadi gitu ya. Kita melihat market maker mencoba meliquid orang-orang yang ada di range 62 sampai 63.000 dolar. Sedangkan di area bawahnya sebenarnya tumpukan likuidasi juga tidak sedikit ya. Di sekitaran range 57 sampai 56.000 itu juga terdapat semacam pool of liquidity yang kalau misalnya kita kembali mendapatkan fake out di area 60.000 ini, maka mungkin area ini yang bisa kita tuju. Tapi kita bakalan bahas nanti dari segi price action apa yang bisa kita expect berikutnya. Lalu apa clue yang mungkin bisa kita manfaatkan untuk mencari setup sesuai dengan keadaan yang ada. Jadi itu yang pertama, teman-teman. Kemudian yang kedua, kenaikan yang kita lihat terjadi di Bitcoin juga didukung oleh pembelian dari spot Bitcoin ETF. Nah, kemarin kita melihat spot Bitcoin ETF lagi-lagi melakukan akumulasi sebesar 1051 Bitcoin. Dan BlackRock terus melakukan akumulasi dan inflow-nya kemarin itu 1571 Bitcoin. Fidelity 66, sedangkan ada 2 outflow yang terjadi dari Bitwise dan juga Invesco, masing-masing minus 437, sedangkan Invesco itu minus 150 Bitcoin. Jadi kita sekali lagi mengharapkan teman-teman bahwa spot Bitcoin ETF dari Amerika Serikat ini terus memberikan inflow yang konsisten, sehingga kita bisa segera ya melihat Bitcoin untuk break dari range ini, dan kemudian bisa masuk ke area all time high yang baru. Nah, sentimen di market sekarang saya sudah bisa katakan cenderung berada di keadaan netral, teman-teman, setelah mungkin beberapa minggu terakhir itu jatuhnya lebih ke arah bearish. Kenapa? Ya karena banyak sekali FUD yang tertuju ke Bitcoin. Walaupun ada yang tidak secara langsung ya, misalnya keadaan geopolitik. Tensi geopolitik sekarang sudah mulai start mereda, walaupun belum menghilang ya teman-teman, tapi start mereda. Kemudian yang kedua, isu soal kekhawatiran akan adanya resesi besar, itu juga sekarang start mereda setelah adanya data-data terbaru dari Amerika Serikat yang menunjukkan bahwa keadaan perekonomian di US itu tidak seburuk yang diperkirakan. Belum lagi kalau kita bicara soal FUD seputaran Mt. Gox yang bakalan jualan, pemerintahan Amerika Serikat di sana di sini yang mau jualan, itu sekarang juga udah mulai start berkurang. Sehingga cenderung sekarang sentimen market berada dalam keadaan netral.
Nah, hal ini bisa berubah, teman-teman, jika kita bisa melihat Bitcoin melakukan breakout yang signifikan dan kemudian start mendapatkan rally yang konsisten. Itu bisa dalam sekejap mengubah sentimen dari yang awalnya netral menjadi kembali bullish. Nah, itu akan membawa dampak yang signifikan, teman-teman. Karena, sekali lagi, biasanya efeknya bakalan berantai. Ketika sentimen mulai start kembali ke arah yang bullish, gitu ya, kita melihat harga secara konsisten akan mengalami kenaikan, dikarenakan orang-orang mulai start kembali masuk ke market, mungkin yang kemarin berada di sideline, atau mungkin take profit, atau mungkin menunggu konfirmasi, itu semuanya masih di sideline, karena mungkin ada rally, orang-orang mulai sedikit demi sedikit masuk kembali ke market, diikuti kemudian kenaikan harga Bitcoin yang lebih signifikan lagi. Yang berikutnya terjadi, orang-orang yang mungkin belum sama sekali mempunyai exposure, dan biasanya yang newbie, itu kemudian start untuk FOMO masuk. Sehingga itu kembali menghasilkan rally yang lebih signifikan lagi. Sehingga kalau misalnya teman-teman lihat kadang-kadang ya, kenaikan yang terjadi di Bitcoin itu, yang signifikan, itu biasanya terjadi dalam beberapa hari saja. Sisanya kita bakalan konsolidasi, kemudian start lagi rally kencang, konsolidasi lagi, start lagi rally kencang. Nah, itulah yang terjadi, teman-teman. Satu cycle itu bisa terjadi dalam hanya waktu mungkin 1-2 minggu. Sentimen mulai flip ke arah positif, orang-orang mulai start kembali masuk ke market, harga Bitcoin mulai naik, kemudian terjadi kenaikan harga lebih signifikan, orang-orang mulai start FOMO, tambah lagi lebih kenaikannya terjadi, tambah lagi ada short squeeze, tambah lagi naik harganya. Jadi itu yang biasa terjadi, dan kemudian kita perlu lagi waktu untuk konsolidasi seperti apa yang kita lihat selama beberapa bulan terakhir sebenarnya, gitu ya. Jadi itu adalah yang kedua, teman-teman, bahwa kita harapkan spot Bitcoin ETF dari US itu konsisten bisa membawa inflow supaya bisa membantu juga ya dari segi sentimen itu kembali ke arah yang positif. Kemudian, teman-teman, kalau misalnya kita bicara soal fractal pattern, maka kita bisa melihat juga ada kesamaan pergerakan sebenarnya dari segi indikator RSI. Ini adalah weekly ya, teman-teman. Jadi time frame yang sangat panjang. Weekly RSI menunjukkan adanya kesamaan pergerakan antara apa yang kita lihat kali ini, teman-teman, dengan apa yang terjadi di halving ketiga kemarin. Spesifiknya di tahun 2016, teman-teman. Nah, pada saat itu kita mendapatkan ada kenaikan. Ini adalah rally awal bull market, teman-teman. Kemudian kita mulai start masuk ke mid cycle, dan kita mendapatkan konsolidasi di dekat all time high. Lalu kita mendapatkan halving di sini. Indikator RSI, teman-teman, juga menunjukkan hal yang serupa. Kita mengalami ada spike yang luar biasa signifikan. Kemudian diikuti konsolidasi yang sangat panjang, itu kemudian ngeriset lagi RSI-nya ke area yang jauh lebih netral. Kalau kita lihat di sini bentuknya dalam bentuk dua wave ya. Nah, kemudian kita start menemukan bottom dan kemudian mengalami rally. Nah, rally yang di sini terjadi beberapa bulan setelahnya, setelah indikator RSI start di arah yang netral. Nah, apa yang kita lihat kali ini juga sama, teman-teman. Kita mengalami rally yang signifikan. Dan kemungkinan besar sekarang kita ini masih di mid cycle. Dan kita sedang berada di konsolidasi mid cycle. Kita juga telah melewati halving. Dan juga indikator RSI menunjukkan pergerakan yang sama. Kita mendapatkan ada rally awalnya, kemudian kita mendapatkan konsolidasi di mid cycle, membuat RSI kembali ngeriset ke area yang jauh lebih netral dalam bentuk dua wave. Dan apakah ini akan terulang di mana kita start untuk kembali rally beberapa bulan berikutnya? Ya, bisa aja sih, teman-teman. Tidak ada yang tergaransi di market ini, tetapi dari segi fractal pattern memang ini terlihat mirip. Dan memang kalau dari segi timing juga harusnya memang kita biasanya setengah tahun setelah halving, atau anggaplah 9 bulan gitu ya, performa Bitcoin sudah harusnya akan start lebih baik. Biasanya kita sudah akan melihat rally mulai terjadi. Nah, lalu apa yang dikatakan dari segi price action, teman-teman? Apa yang sedang terjadi dari segi price action? Nah, kita bakalan bahas. Beberapa hari terakhir, teman-teman, sebenarnya ya kita cenderung hanya terkonsolidasi saja di sekitaran area 59.000 sampai ke 57.000-an lah, kurang lebih itu adalah range-nya gitu ya. Dan saya sudah sampaikan ini mungkin beberapa kali sebelumnya, selama area weekly candle tidak close di atas 60.000, maka setiap retest ke area 60.000
itu adalah peluang untuk short kalau ada setup. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatikan, kemarin itu sebenarnya ya kita sedang membentuk sebuah setup juga nih, di mana ada ending diagonal di sini. Dan kalau misalnya teman-teman perhatikan, ini kita breakdown, lalu kemudian sell off. Sell off-nya dari mana? Persis dari area 60.000 lagi. Atau kalian lihatnya ini mungkin sebagai apa? Double top misalnya. Ini juga memang double top yang valid. Ini adalah top yang pertama, ini adalah top yang kedua, ini adalah neckline-nya, ini adalah breakdown-nya. Tapi mungkin kalau double top kalian tidak sempat manfaatin ya, karena breakdown yang terjadi di sini terlanjur sangat cepat terjadi dan mungkin kalian tidak mempunyai setup untuk masuk. Karena ini sudah terlanjur sell off-nya terlalu kenceng. Kecuali kalian ketika breakout langsung masuk ya, itu mungkin beda cerita, tapi itu resikonya mungkin jauh lebih tinggi. Nah, lalu kemudian teman-teman, kita kali ini kembali melihat Bitcoin mencoba untuk mendapatkan breakout dari area potensi symmetrical triangle di sini. Dan so far kelihatan momentumnya cukup deras ya, cukup positif, dan bisa jadi kita kali ini telah siap untuk melakukan breakout dan melihat Bitcoin pada akhirnya bisa kembali reclaim area 60.000 sebagai major support, prefernya di weekly teman-teman. Jadi kalau misalnya weekly close kali ini itu di atas 60.000, saya rasa itu akan menjadi boost yang sangat positif untuk sentimen di market. Nah, kita akan bisa melihat push berikutnya ke atas, kemungkinan nyampe ke area 66 sampai 67.000 dolar setidak-tidaknya. Dan apakah kita kali ini telah bersiap ya untuk breakout dan ke all time high yang baru? Ya, itu mungkin masih cukup jauh untuk kita bahas sekarang, tetapi potensinya selalu ada, teman-teman. Dan kalau misalnya kalian yang sedang menunggu peluang untuk swing gitu ya, teman-teman yang kalau misalnya swing trader kan mungkin nggak sering-sering ya bisa mendapatkan setup. Nah, ini mungkin bisa menjadi salah satunya. Kalau misalnya kita berhasil breakout dan mendapatkan ada 2 atau 3 4-hour candle di atas area breakout-nya, maka itu bisa menjadi sebuah setup atau breakout dan juga retest. Ini juga bisa menjadi opsi berikutnya kalau misalnya teman-teman yang hobi swing trade. Nah, tapi sekali lagi teman-teman masuk ke sebuah setup itu kalian harus mengerti dulu cara memanage posisinya nanti. Harus mengerti dulu nanti keluarnya bakalan di mana, TP-nya bakalan di mana. Nah, jawaban dari pertanyaan tersebut itu dari masing-masing orang bisa berbeda. Karena mungkin ada yang cuma menargetkan 2:1, ada yang targetkan 3:1 dengan alasannya masing-masing gitu ya. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar sebenarnya teman-teman. Selama kalian risk-nya lebih kecil daripada reward-nya dan kalian menerapkan risk management yang baik, menurut saya fine-fine saja. Baik kalian trade ketika langsung breakout kah, atau kalian tunggu konsolidasinya, atau kalian hanya mau masuk ketika ada retest, bebas gitu. Masing-masing memiliki resikonya. Dan kalau misalnya kita memang benar bisa konsolidasi di atas area 61.000, teman-teman, saya rasa ya ini bisa menjadi sebuah valid breakout ya. Kita bisa expect push berikutnya ke atas, setidaknya kembali ke area 62.700 sebagai area high terakhir. Dan perlu ingat teman-teman bahwa area likuidasi itu cukup banyak di area ini, sehingga ini mungkin area pertama yang bakalan dicoba tuju oleh market maker. Dan kita bisa mendapatkan semacam short squeeze yang mungkin juga bisa mendorong kita nyampe ke area 66 sampai 67.000 dolar. Nah, kemudian teman-teman, kalau misalnya kita bicara soal invalidasi dari senario ini adalah tentunya kalau misalnya kita masih ternyata belum berhasil untuk close 4-hour candle di atas area trendline ini, ya berarti kalian tidak boleh asumsikan bahwa itu adalah breakout. Oke? Yang berarti kita hanya sekedar retest, membuat wick di atas, dan itu justru menjadikan kita harus waspada akan adanya sell off lanjutan, teman-teman. Karena yang terakhir kali, itu juga rally-nya cukup meyakinkan di sini. Tapi hasilnya apa? Kita kemudian justru kembali sell off. Ini rally-nya juga terlihat meyakinkan, tetapi bukan berarti kita mengatakan bahwa berarti kali ini pasti akan breakout. Nah, itu yang bermasalah gitu. Kita harus tetap objektif, trade what you see, okay? Not what you think. Jadi, tradinglah berdasarkan apa yang kalian lihat, bukan apa yang kalian pikir, teman-teman.
Kalau memang kalian melihat kita benar-benar breakout dan close, ya berarti breakoutnya valid. Ya, tapi bisa terinvalidasi juga jika satu atau dua candle berikutnya kita kembali close di bawah area trendline-nya. Ini yang kita namakan sebagai fake out. Nah, jika kita mendapatkan fake out, teman-teman, atau misalnya rejection lagi dari area ini, rejection, kemudian start ada bearish continuation pattern lagi, ini kembali bisa dimanfaatkan sebagai short setup. Jadi kemarin di sini ada short setup, kemarin di sini juga ada short setup. Di sini juga kalau misalnya ada bearish continuation pattern, ini juga bisa dijadikan short setup. Ini juga sama. Karena sekali lagi selama weekly candle belum close di atas 60.000, maka kita harus asumsikan bahwa 60.000 itu masih merupakan major resistance di weekly. Oke, jadi setupnya akan bergantung kepada pergerakan market setelah ini. Mungkin dalam beberapa jam ke depan kita bisa melihat developmentnya seperti apa. Apakah benar ini adalah sebuah breakout? Kalau misalnya iya, maka yang idealnya kita melihat dia push di atas 61.000 dan start mendapatkan konsolidasi ataupun sekedar retest. Ini adalah sebuah breakout yang ideal. Atau teman-teman, kalau misalnya ternyata kita hanya membuat fake out dan justru tidak berhasil close di atas area trendline ini, maka kita harus waspada akan adanya konsolidasi lanjutan. Sebenarnya kalau dari segi price action di time frame besar, teman-teman, di 4 hour, semua yang kita lihat di sini itu masih menurut saya adalah sebuah hal yang cukup wajar terjadi karena kita mendapatkan ada rally yang cukup signifikan di sini. Ini adalah bentuk konsolidasinya, teman-teman. Yang berarti chance-nya cukup besar kita akan melanjutkan kenaikan ke atas. Cuma pertanyaannya, apakah pelanjutan kenaikannya akan terjadi sekarang atau masih ada satu wave lagi ke bawah sebelum pada akhirnya kita breakout. Ini sama juga dengan apa yang kita lihat ya beberapa kali sebelumnya lah. Contohnya misalnya yang ini, kita rally, ada konsolidasi, kemudian breakout, ya kan? Simple aja. Jadi rally, konsolidasi, breakout. Nah, pertanyaannya, konsolidasinya apakah berakhirnya di sini ataukah masih ada satu wave lagi? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, ya kita harus mendapatkan clue dari Bitcoin selama beberapa jam ke depan. Sudah saya jelaskan tadi, macam-macam senarionya gitu ya. Kalau kita breakout dan kemudian konsolidasi, berarti probabilitasnya cukup besar ini adalah valid breakout. Tapi kalau misalnya kita breakout dan dalam beberapa jam kemudian kita langsung kembali close di bawah area trendline ini, maka kita berpotensi membuat fake out dan itu justru bearish. Kita bisa melihat ada sekali lagi retest ke area lower trendline di sini, atau kita justru sama sekali tidak berhasil breakout dan close 4 hour candle di atas area trendline ini dan kembali sell off. Dan ketiga scenario tersebut bisa dimanfaatkan selama ada setupnya. Oke? Jadi saya rasa untuk sekarang teman-teman bias saya masih akan sedikit ke arah bullish. Diakibatkan ya sekarang kita terlihat sedikit breakout di atas area trendline ini. Itu adalah faktanya yang pertama. Yang kedua, kita mendapatkan ada pool of liquidity atau ada stop loss lah. Simpelnya ada stop loss yang tertumpuk di sekitaran area range 62 sampai 63 ribu. Yang membuat saya merasa ya harusnya market maker bisa mencoba untuk mendorong harga ke area tersebut. Jadi dengan beberapa alasan tersebut, yang merupakan fakta gitu ya, bukan sekedar opini, bias saya untuk short term adalah bullish sampai terinvalidasi. Oke? So, saya rasa itu aja sih teman-teman yang perlu saya sampaikan di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video guys. Bye-bye.